salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Mari sebelum kita mulai belajar bersama-sama, kita akan berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau memberkati kami kebenaran firman-Mu pada petang hari ini agar kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami senantiasa ada dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, salam berjumpa kembali. Tema firman Tuhan hari ini masih berkisarkan peranan Roh Kudus di dalam jemaat Tuhan atau peranan Roh Kudus di dalam orang percaya atau kehidupan orang beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menempatkan Roh Kudus itu menjadi pegang peranan dalam kehidupan kita? Karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita dalam setiap menghadapi masalah. Saya akan mengajak kembali di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 yang berkata demikian, maksudku hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, mengapa kita tidak akan menuruti keinginan daging? Sebab Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50 berkata bahwa darah dan daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini alasannya Bapak Ibu Saudara. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena darah dan daging manusia ini Bapak Ibu Saudara cenderung kepada yang namanya dosa. Apa itu? Dosa. Itu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, disebutkan di dalam suratan Yohanes pasal yang keempat ayat 15, 16 dan 17, Saudara. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, terlebih lagi kalau Saudara membaca dalam ayat selanjutnya, ya, ayat yang ke-19, 20 dan 21, itu ada 13 keinginan daging. Dan Rasul Paulus mengatakan, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, Alkitab mengatakan dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba dibaca saja ya. Kali ini saya akan membacakan, ya, saya akan bacakan ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa Saudara? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, ya, kepentingan diri sendiri, ya, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang menulis ayat ini, dia mengatakan, dia pernah melakukan, ya, yang telah kubuat dahulu. Ya, yang telah kubuat dahulu, artinya dia pernah melakukan salah satu di antaranya. Yang kebencian, iri hati, itu yang paling menonjol Saudara, ya, pesta pora. Nah, pesta itu boleh-boleh saja, tapi kalau sudah sampai pesta pora, itu namanya kemabukan. Ya, pesta pora itu pasti ujung-ujungnya mabuk. Kalau sudah mabuk, itu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, kalau sekedar pesta nggak apa-apa, Saudara. Ya. Nah, Alkitab mengatakan barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Memang
Menuruti kehendak roh itu rasa-rasanya kalau untuk daging itu rasanya berat. Rasanya nggak enak, rasanya sakit, saudara. Ya. Tapi kalau kita mau belajar menurut roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Tuhan Yesus berkata, daging itu lemah, roh itu kuat. Supaya saudara dan saya menjadi orang yang kuat, maka kita harus menurut roh. Ya, ada satu kisah di dalam kisah para rasul, ada seorang yang bernama Filipus. Ya. Filipus ini, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Filipus ini hanya di dalam jemaat, struktur dalam kepengurusan dia hanya sebagai salah satu dari orang yang diperintahkan oleh rasul-rasul untuk mengurus, yaitu para janda-janda, ya, supaya mereka itu membantu orang-orang yang tidak mampu, ya, yaitu memberikan kalau sekarang istilahnya membagikan sembako, begitu saudara ya. Tapi zaman dulu dia hanya memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu, saudara ya. Tetapi Filipus tidak berhenti sampai di situ, saudara. Filipus tidak hanya mau menjadi orang yang hanya bisa membagikan makanan kepada para janda-janda, tapi Filipus juga mau membagikan makanan rohani, memberitakan firman hidup, memberitakan firman Allah, memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Yesus Kristus adalah Anak Allah. Saudara, ketika Filipus sedang melayani di Samaria, ya, Filipus mendapat perintah, dikatakan dalam kisah para rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4, mulai di situ Filipus ada di Samaria. Lalu ayat yang ke-26 dikatakan sida-sida dari tanah Ethiopia, ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara, kalau namanya jalan yang sunyi, ya, zaman dahulu itu paling banyak orang jahatnya, ya, zaman dulu. Terus sekarang, ya mungkin juga sama, tapi sekarang lebih banyak orang jahatnya di tempat keramaian, itu juga banyak orang jahat, ya. Ada begal, ada perampok dan sebagainya. Tetapi kali itu malaikat Tuhan memerintahkan Filipus untuk pergi, saudara, pergi ke jalan yang turun dari Yerusalem menuju ke jalur Gaza. Nah, kalau Gaza itu saudara tahu ya, kalau lihat lewat televisi mungkin, ya, jalur Gaza sering sekali berapa tahun yang lalu yang dijadikan ajang perang, ya. Tetapi pada waktu itu Filipus diperintahkan Tuhan untuk menjumpai seorang sida-sida, ya, dari Ethiopia, seorang bendahara negara. Orang Ethiopia pergi beribadah kepada Allahnya ke Yerusalem. Ya, Ethiopia itu bukan orang Israel, tetapi orang yang percaya kepada Allahnya Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Itu makanya dia pergi ke Yerusalem, ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah, sementara dia berada di tengah jalan, saudara, dia membaca kitab Nabi Yesaya, ya, membaca kitab Nabi Yesaya, ya. Ayat itu berkata demikian, ya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti berikut: seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya,
Demikian Yahya tidak terbuka mulutnya. Dalam kehinaannya ia berlangsung hukumannya. Siapakah yang menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Nah ini saudara, ya, sida-sida dari Sri Kandake, dia berulang-ulang membaca kitab Nabi Yesaya, tapi dia tidak pernah mengerti ayat itu, kata-kata itu ditujukan kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Sida-sida tidak pernah mengerti. Mengapa dia tidak mengerti? Karena pikirannya terselubung, pikirannya tertutup. Sekali lagi saya katakan, pikirannya belum dibukakan. Murid-murid Yesus saja dia tidak ngerti isi kitab suci kalau dia di pikirannya tidak dibukakan. Tetapi puji Tuhan, Filipus salah seorang murid yang pikirannya sudah dibukakan. Dia mengerti arti daripada firman itu, ya. Dia mengerti arti daripada firman itu sesungguhnya adalah membicarakan tentang korban Kristus, ya. Maka mulailah Filipus berbicara, bertolak dari nas itu dan memberitakan Injil kepada, ya, kepada siapa? Memberitakan Injil Yesus kepadanya. Yang diberitakan siapa? Injil Yesus, saudara. Ya. Injil Yesus itu diberitakan kepada sida-sida, ya. Lalu ayat ini berkata demikian dalam ayat selanjutnya. Saat Filipus, ya, ayat selanjutnya, ya. Ayat ini berkata mereka melanjutkan perjalanannya, mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihatlah di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati bahwa boleh juga Tuanku dibaptis, jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan sida-sida dari Sri Kandake dari Ethiopia ini, dia sudah sering membaca kitab suci, tapi dia tidak pernah ngerti isi kitab itu artinya apa. Tapi ketika dia ketemu dengan Filipus, ya, telah dia mendapatkan penjelasan bahwa sesungguhnya yang dibicarakan adalah berbicara tentang korban Kristus di atas kayu salib gunung Golgota. Lalu sida-sida dari Sri Kandake mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Lalu dia dibaptis, ya, oleh Filipus. Mengapa dia harus dibaptis? Ya, karena baptisan adalah sebagai langkah awal tanda pertobatan. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36-37. Bertobatlah kamu masing-masing, adalah kamu memberi dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima pengampunan dosamu dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena bagi kamulah janji itu, dan bagi sebanyak orang yang dapat dipanggil oleh Allah, yang akan dipanggil oleh Allah untuk menjadi orang yang percaya. Salah satu di antaranya adalah sida-sida Sri Kandake. Mereka percaya Yesus adalah anak Allah. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan barang siapa yang penerima namanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ini sudah yang menjadi masalah. Menjadi masalah bagi dunia kalau orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, menerima namanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oh, itu membuat dunia gempar, saudara.
Ya, Petrus dimasukkan dalam penjara itu bukan karena menyembuhkan orang sakit, tapi karena dia memberitakan nama Yesus. Imam-imam kepala dan mahkamah agama menentang supaya Petrus dan Yohanes jangan memberitakan nama Yesus lagi. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan takut untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena akan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita bersama-sama berpegang teguh akan amanat Tuhan, berpegang teguh akan janji Tuhan, bahwa Allah rindu kepada setiap orang beroleh selamat, tidak satupun di antaranya yang dibinasakan, tetapi semua harus beroleh selamat. Caranya hanya satu, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, dan menerima namanya, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mendapat pengampunan dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus, dan bagi kamulah janji itu. Dan masih banyak orang lagi yang akan dipanggil oleh Allah. Perhatikan ayat selanjutnya. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu melihatnya. Sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai tiba di Kaisarea. Luar biasa saudara. Mengapa Filipus mau memberitakan Injil? Ya, dari Samaria, ya, lalu sampai menuju ke jalan lurus, ya, yang jalan turun menuju ke Gaza. Dari jalur Gaza, ya, dia dilarikan oleh Roh ke Asdod. Dari Asdod dia memberitakan Injil sampai ke Kaisarea. Apa tujuannya? Apa alasannya? Karena Filipus tidak menuruti keinginan dagingnya, tetapi dia menurut Roh. Apa yang Roh Kudus perintahkan, dia lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan yang senantiasa menurut Roh, tidak menurut daging. Hidup oleh Roh, bukan hidup oleh daging. Ya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging adalah keangkuhan hidup dalam jemawa, dan itu arah menuju kepada kebinasaan. Tetapi kalau kita menurut Roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Kami merendahkan hati kami Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan memakai Filipus menjadi hamba-Mu untuk memberitakan Injil kepada orang banyak, oleh karena dorongan daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, supaya Engkau juga memakai kami orang-orang percaya, orang-orang beriman, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat. Karena Engkau menghendaki semua orang beroleh selamat. Pakai kami semua untuk menjadi alat-Mu Bapa, supaya kami senantiasa belajar menurut Roh, tidak menurut daging. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat keselamatan, berkat hidup kekal, berkat damai sejahtera dan sukacita turun atas kami semua. Haleluya. Amin.